Kita bisa membuat konsep tanggul seperti ini, tapi tanggul yang kita buat pun kita buat tidak seperti kaku kayak tanah seperti tanggul gitu aja, tapi kita bikin seakan-akan kayak green area, green belt. Sepanjang sungai, bayangkan 450 meter itu hijau semua dan seperti kebun bunga. Selama pandemi ini kan cukup banyak juga pengembang-pengembang yang kesulitan, Pak. Betul. Mengoperasikan perusahaannya, bahkan jualan pun sulit. Jualan yang dari stok pun sulit gitu, Pak. Ya. Apalagi meluncurkan produk baru. Tetapi salah satu pengembang yang cukup eksis jalan bahkan dengan meluncurkan beberapa produk baru selama pandemi itu kan Gena Group, Pak. Betul. Nah, kita ingin tahu lebih jauh, Pak, Gena Group sejauh ini seperti apa. Tapi sebelum lebih jauh mungkin Bapak bisa menceritakan, Pak, awal mula Bapak mendirikan Gena Group itu seperti apa, kemudian berkembang sampai sejauh ini sudah dengan berapa proyek begitu, Pak? Ya. Jadi memang Gena Group itu dari nama saya dan ibu ya, Kunho Niken Arsitek. Jadi kita memang tahun 2000 bermula dari konsultan arsitek dan klien kita memang developer. Jadi kita arsitek yang bukan rumah pribadi, tetapi khusus untuk developer untuk bikin perumahan atau ruko atau apa dan master plan-nya. Nah, berawal dari situ kita banyak sekali membantu developer-developer untuk mendesain produk-produk mereka. Jadi developer-developer utama yang kita tanganin waktu itu seperti grupnya Jaya yang di Bintaro, kita ada desain juga. Terus kemudian ada grupnya Podomoro juga, Agung Sedayu, grupnya PST juga banyak, dan juga grupnya Paramount cukup banyak. Nah, dari pengalaman situ pada tahun 2010 kita mencoba meng-create untuk desain dan untuk mendevelop sendiri. Jadi memang kita juga mungkin bisa merasakan sebagai konsultan arsitek ada cukup banyak resiko yang kita hadapin saat ya misalnya seperti sekarang lagi pandemi seperti ini. Konsultan arsitek banyak sekali yang kesulitan mendapatkan job baru ya, karena pembangunan baru untuk gedung-gedung untuk apa kan otomatis semuanya berhenti sekali. Jadi banyak sekali kesulitan-kesulitan itu. Nah, kita melihat itu sudah sejak tahun 2000 itu kita sudah melihat bahwa ini akan jadi problem karena karyawan kita arsitek makin hari kan makin banyak, dan kita lihat betapa banyak developer itu juga secara pembayaran atau apa sangat memperlambat kita. Jadi kita memang kerjaannya cuman nunggu dikasih orderan dan kita mengerjakan itu dan mendapatkan pembayaran payment ke karyawan juga sangat kesulitan. Nah, dari situlah kita mencoba untuk kita mendevelop sendiri. Mulainya memang kecil dari 2000 meter. Kita coba bikin waktu itu ada 11 rumah sama 4 ruko. Tapi dengan pemahaman kita detail yang baik dan pengerjaan yang baik, itu bisa terjual kurang lebih dalam waktu 1 tahun ya. Kita bangun, kita bikin. Hal yang mungkin akan menjadi keunggulan kita dan menjadi ciri dari Gena Group adalah memang basic kita lahir dari konsultan arsitek. Ya, dan itulah yang menjadi satu pembeda kita dari yang lain, yaitu desainnya pasti kita beda. Dan kita bukan cuman sekadar untuk mencari uang, karena di situ juga unsur idealis arsitek kita bisa wujudkan. Artinya tidak harus selalu kadang-kadang arsitek sendiri takutnya kalau bikin barang yang bagus gini nanti mahal nggak terjual. Nah, kita bisa memixkan antara pemahaman kita akan material dengan desain estetika arsitektur yang baik dengan harga yang masih terjangkau. Dan itu yang satu hal yang menjadi keunggulan kita. Jadi dari situ proyek kita makin berkembang. Itu tahun berapa, Pak? Awal-awal mulai terjun ke developer? 2009 ya. 2009 ya. Iya, 2009 kita. Jadi dari tahun 2000 kita konsultan arsitek. Terus kemudian tahun 2009 kita mencoba untuk
membeli lahan dan untuk mulai mendevelop ya. Dan sampai sekarang kita sudah 15 project. Iya. Yang sekarang yang benar-benar sudah selesai sold out itu ada 6. Jadi kita ada 9 project yang sekarang masih proses pemasaran, pembangunan masih ongoing di pasar. 9 ya? Iya, ada 9. Dari total kurang lebih 15 ya, yang sudah kita develop 15. Dan ada project juga yang kita bisa beli lagi lahan di sampingnya, di sebelahnya, jadi kita pengembangan terus gitu. Dari situ ya makin berkembang. Sekarang dulu kita mulai dari 2000 meter, sekarang mungkin yang terbesar kita di Kerawang itu ada 45 hektar. Kemudian kalau yang di sini ada 20 hektar ya, Golden Park 3. Terus kemudian yang ada di Parung Panjang itu ada 18 hektar. 18 hektar. Jadi makin hari proyek kita juga makin bertumbuh dan makin besar. Gitu. Jadi mulai dari proyek kecil, beberapa rumah dan ruko, kemudian berkembang sampai kawasan perumahan gitu ya. Betul sekali. Bahkan sampai 45 hektar di Kerawang ini. Dari 15 proyek itu Pak, apakah ada mungkin 1-2 proyek atau mungkin salah satu yang benar-benar menjadi apa ya, yang membuat Bapak lebih terkesan begitu dari sekian proyek yang Bapak kembangkan itu? Ya, saya kira setiap proyek itu unik ya. Unik artinya walaupun proyek itu kecil pun selalu di balik itu ada satu kisah yang selalu menjadi kenangan. Jadi misalnya di Bintaro dulu tanahnya kan kecil cuma 2000 meter. Tapi itu berkesan karena proyek pertama kan. Kemudian saya waktu beli tanah itu tanahnya dia agak turun. Dan karena tidak mengerti juga, pengalaman juga tidak baru mulai kan. Itu juga sudah turun, kita uruk, ternyata air itu nggak boleh buang ke belakang karena warga di belakang itu kebanjiran. Nah, hal-hal gitu tuh selalu menjadi pembelajaran buat kita. Tetapi kalau kita terlalu tahu semua juga kita mungkin terlalu takut, akhirnya nggak kemana-mana. Jadi nggak bisa maju-maju juga. Betul. Emang itu naturalnya bisnis seperti itu ya. Kita kira-kira ya 90%, 95% udah tahu lah. Tetap aja ada hidden yang kita nggak tahu. Tapi kita dengan niat yang sungguh-sungguh dan pemahaman teknis kita bisa hadapin itu dan akhirnya bisa tahu, oh kita bikin solusi, air nggak boleh buang ke belakang, kita bikin resapan yang cukup besar dan air itu cukup bisa kebuang di situ. Dan berhasil memang tidak membuang air ke belakang proyek itu gitu. Terus kemudian proyek yang kayak yang di Cikeas kan, yang Cikeas kan mungkin tahun kemarin ya. Itu betul. Juga punya keunikan karena kita lokasinya agak masuk kampung di dalam. Tapi suasana kampungnya itu mengingatkan saya pada desa di Bali. Jadi saya bikin konsep ini, suasananya kita bikin semacam villa yang rumahnya kita desain unik, kecil tetapi ditata sedemikian rupa sehingga kalau orang lihat itu nggak kayak rumah yang perumahan lain bikin yang tipe 30-36, tapi suasana villanya dapet. Resort-nya dapat. Ya, nah itu yang kita benar-benar pikirkan sungguh-sungguh. Jadi pada saat project itu kita bikin sampai jadi itu memang hasilnya amazing lah, luar biasa. Juga market juga sambutnya sangat bagus karena walaupun masuk tapi begitu sampai di kawasannya kita bikin green wall di tebing tanah yang cukup tinggi dengan hijau, terus suasananya bisa lihat hamparan rumah-rumah dengan pemandangan perbukitan di sekitarnya. Sangat berkesan karena bagaimana kita bisa merubah satu kawasan yang tadinya berkontur dan bawahnya banjir, tapi menjadi kawasan yang indah yang buat hunian itu cukup nyaman. Proyek ini juga sama yang Golden Park 3. Ini kan tepian sungai, dan tanahnya tadinya kan turun, jadi kita ada level tertentu yang kita requirement, saya level sekian lah yang nggak banjir. Kemudian sungai sendiri kita bikin tanggul konsep. Nah itu berkat dulu kerja di konsultan kita tahu, jadi ketemu sama sungai air, kita ada beberapa metode yang kita bisa tanya kepada teman-teman dan lain. Dan akhirnya kita bisa membuat konsep tanggul seperti ini, tapi tanggul yang kita buat pun kita buat tidak seperti kaku kayak tanah seperti tanggul gitu aja, tapi kita bikin seakan-akan
kayak green area, green belt. Sepanjang sungai, bayangkan 450 meter itu hijau semua dan seperti kebun bunga. Dan akhirnya memang dari satu kelemahan menjadi keunggulan karena konsep hijaunya benar-benar terasa. Jadi walaupun di tepi sungai, salah satu visi kita adalah bagaimana hunian di tepi sungai ini menjadi hunian yang berkelas. Kalau di luar negeri kan tepi sungai kan mahal, kalau di kita kan orang takut kan. Nah, kita balik desain itu menjadi desain yang menarik. Jadi orang begitu datang ke sini lihat, wih, keren ya, tempatnya terbuka, hijau, banyak bunga-bunga. Nah, itu memang nggak mudah. Cuman dengan konsistensi kita dan kita bisa mewujudkan apa yang kita bayangkan secara desain, akhirnya jadi terwujud. Makin hari akan makin cantik seperti itu. Dan saya selalu melihat bahwa setiap proyek yang kita kembangkan selalu punya cerita sendiri-sendiri yang unik. Dan itu menjadi kenangan bagi saya. Setiap proyek itu bukan cuma materi semata, tapi bagaimana kita bisa mengkreasikan lahan yang setiap proyek itu unik, tetapi bisa menjadikan suatu kawasan yang keunikan itu menjadi menarik gitu. Menarik. Kalau Bapak pernah ke Golden Flower yang di Parung Panjang juga sama. Jadi jalannya kecil, masuk-masuk, terus tanahnya juga sama, turun gitu sungai. Terus kita bikin terasering yang cukup menarik. Jalannya kita perlebar. Sekarang sedang proses untuk mulai pembangunan massal unitnya. Itu juga udah mulai klaster kedua, jadi cepat sekali di sana. Dan sangat menarik karena rumah mungkin harga 300 juta, tapi kita desain dengan high ceiling, dengan sentuhan berkelas, jadi orang punya budget itu pun bisa melihat, wah ternyata rumah tipe 21 apa tipe 30 itu juga bisa bagus. Jadi itu yang membuat berbeda. Kalau bikin rumah tipe 30 orang kan taunya kan model seperti itu aja, tapi kalau lihat produk yang di Golden Flower atau yang di Cikeas, orang akan lihat, wih ini benar tipe 30, oh lain ya. Nah karena sentuhan desain itu, menurut saya kalau kita mau berpikir dan berkreasi lebih, kita dapat menghasilkan karya yang lebih baik buat generasi-generasi yang sekarang ya, generasi milenial yang mau beli rumah. Karena mereka kan first time juga, dan mereka punya tingkat pemahaman dan pergaulan dan pendidikan lumayan tinggi. Dia juga nggak mau rumah yang kelas yang low sekali gitu. Nah itu yang membuat sampai sekarang kita selalu di pasar selalu diterima produk-produk kita. Pak, kalau dari desain unit rumahnya sendiri Pak, sebenarnya Bapak atau Gena Group ini sebenarnya mengusung konsep apa sih Pak? Ada ciri tertentu nggak Pak yang membedakan dengan perumahan yang lain begitu Pak? Iya, tentu setiap unit desain itu agak beda ya. Tetapi sekarang yang kita buat tentu lebih modern ya, bangunan lebih modern, natural juga pasti. Jadi kita bukaan cahaya yang cukup, kaca yang cukup lebar sehingga sinar matahari juga cukup sehat bisa masuk ke dalam rumah. Betul. Terus double volume ya, artinya rumah itu nggak terlalu pendek lagi, sekarang tinggi. Lebih tinggi ya. Kadang ada void, kalau satu lantai pun kita tinggi ceilingnya bisa 4 meter lebih, sehingga terlihat walaupun satu lantai kelihatan seperti 2 lantai. Jadi desain itu kita selalu inovasi untuk menghasilkan karya yang lebih baik lagi, yang mungkin 5-10 tahun lalu belum kepikiran nih. Belum ada. Ya, tapi sekarang kita lihat, wah desain kita selalu mencoba lebih menata ruang, lebih kreatif, lebih unik lagi, lebih dapat space lebih lagi. Jadi orang itu walaupun dia beli rumah kecil tapi tidak kerasa sempit dan kecil. Nah, gimana caranya kita bisa menata integrated antara desain sama budget sama style sama spek material ini dalam satu rumah yang kompak gitu. Pak, setiap proyek ini apakah punya segmen pasar tersendiri atau memang rata-rata memang kayaknya semuanya dari menengah, pasar menengah semua Pak ya? Atau mungkin misalnya di Karawang itu kan agak jauh tuh. Pasarnya seperti apa sih Pak?
Iya, Mungkin terus beda terang dengan yang gini, lain. GNA Group ini kita kan memang dari konsultan arsitek. Ya, Jadi sampai sekarang pun saya tidak masuk ke segmen yang low, ya, yang seperti rumah subsidi, subsidi atau ya. apa. Bukan kita nggak ke sana, tapi sampai hari ini saya merasa saya mesti fokus di bidang yang saya ahli. Bidang apa yang saya cukup menguasai, saya memang di rumah komersil, Ya, rumah real estate. Konsekuensinya memang ada, yaitu mungkin harga juga relatif lebih mahal. Tapi kita cukup yakin bahwa segmen market itu cukup kuat dan orang beli rumah ya memang kan beda kelas ya. Betul. Antara subsidi juga ada sendiri, yang ini juga ada sendiri. Saya mau tetap kita unggul di bidang yang kita ahli di situ karena developer lain kan juga banyak, yang main subsidi juga banyak, yang main ini juga banyak. Nah, segmen itu yang menjadi kekuatan kita, saya fokus di sana. Jadi semua proyeknya GNA itu adalah landed rumah, landed houses yang kelas komersil, yang harganya kira-kira range-nya ya 300 sampai 2 miliar dan spek materialnya juga saya nggak terlalu jauh sekali. Artinya walaupun dia itu harga 300 juta, itu nggak terlalu gap jauh sama rumahnya 2 miliar. 2 miliar. Yang membedakan adalah size-nya aja, ukurannya sama lokasi. Nah, lokasi kan mempengaruhi ke harga tanah. Kalau material sendiri nggak terlalu jauh, speknya mirip sekali kok. Kalau di proyek-proyek Bapak nih, segmen harganya dari kisaran berapa sampai berapa? Yang termahal berapa? 300 sampai 2 miliaran. 300 sampai 2 Ya, miliar. yang paling murah 300-an. Belum ada yang sampai 3 miliar ke atas belum ya, Pak? Belum ada. Dan itu Ya kalau ada yang mungkin tipe yang hook yang gede sekali mungkin aja ya. ya, Memang tergantung luas tanah sama luas bangunan sih. ya. Tapi rata-rata itu Pak ya sampai 2 miliaran. Iya, jadi bukan yang kelas yang premium yang mewah sekali belum ada. Belum ada. Ya, Pak, kemudian apakah ke depan ini ada juga rencana mau pengembangan proyek yang mungkin ke-16 begitu, Pak? Oh iya pasti, kita kan tiap tahun ada target proyek-proyek baru ya. Jadi memang kita ada beberapa lokasi lahan baru, terutama di daerah Bekasi Utara kita akan ada pengembangan ke sana. Berarti ke timur sekarang ya, Pak, dari selama ini di Serpong. Enggak, di mana aja Pak, kita Di mana aja kembangin. bisa? Jadi untuk yang di Golden Flower Parung Panjang juga kita pengembangan, cuman karena masih satu kawasan, jadi pengembangannya ke kawasan yang nempel. Diperluas ya. Terus Golden Park 3 ini juga kita ada perluasan ke selatan, itu kita sudah beli, mungkin Agustus ini akan launching klaster kedua. Golden Hill juga sama, sedang siap-siap untuk klaster kedua. Jadi tahun ini dari proyek yang ada, kalau kita masih punya land bank ya dia akan pengembangan atau beli di sekitarnya. Sedangkan yang real murni baru, mungkin yang udah pasti kan di Bekasi ya. Bekasi ada 2 proyek baru. Pak, kemudian ada beberapa proyek ini Pak, yang seperti tadi saya sempat singgung juga Pak, ini kan diluncurkan saat pandemi Pak, di mana banyak pengembang yang agak kesulitan Pak. Ya. Tapi GNA Group begitu berani mengambil langkah untuk meluncurkan proyek baru, bahkan itu sebenarnya strateginya apa sih Pak? Bisa, bahkan Bapak bilang tadi cukup bagus diserap pasar gitu Pak. Iya, karena begini, rumah ini kan kebutuhan pokok ya. Iya. Jadi kalau bicara kebutuhan itu turun sebenarnya tidak, karena kan orang tetap butuh rumah. Tapi ada juga orang yang menahan untuk beli rumah. Orang nahan beli rumah juga sebenarnya kalau dihitung-hitung itu rugi kan, karena harga rumah kan naik terus. Betul. Rumah naik kan karena harga material naik. Nggak mungkin kan harga keramik kita beli 10 tahun lalu sama hari ini kan kali lipat. Iya. Jadi kita bikin rumah juga nggak mungkin bisa lebih murah, karena material tuh naik, labor cost itu naik. Nah, keluarga baru pasti butuh rumah. Dia kan keluarga milenial, punya anak atau apa, dia pasti kan pengen punya rumah. Karena kalau dia nggak beli sekarang, dia tunda-tunda lagi, tambah mahal lagi. Nah, tetapi pandemi ini kan sedikit banyak berpengaruh kepada penghasilan orang. Banyak yang KPR itu tiba-tiba dari perbankan tolak untuk profesi tertentu seperti kerja di hotel atau di mall atau kerja di restoran atau kerja di pilot, itu kan benar-benar KPR-nya ditolak. Tentu ke kita juga efek karena pembeli-pembeli yang mau akad itu semua kan ditolak-tolakin bank karena resiko gagal bayar kan. Betul. Walaupun sebenarnya resiko itu kan merupakan tanggung jawab developer karena kita ada buyback garanti. Nah, selama pandemi ini kita menyasar kebutuhan market itu dengan membuat tetap, saya melihat memang kebutuhan untuk rumah itu tetap tinggi ya. Yang penting di saat
persaingan lebih ketat dan di masa pandemi itu satu kan pasti cash flow lebih utama. Kita harus lebih konservatif. Nah, itu yang kita jaga betul. Yang kedua, komitmen kita kepada konsumen, jangan sampai terlalu over ekspansi tetapi mengabaikan tanggung jawab kita ke konsumen. Artinya rumah yang kita sudah orang booking atau orang sudah kita terima pembayaran ya harus dibangun. Betul. Ya kan? Gitu. Walaupun kadang ada beberapa proyek terlambat bukan karena kita nggak suruh bangun, karena waktu pandemi awal itu kan tukang itu pulang kampung semua. Jadi kita kesulitan juga cari tenaga upah untuk orang bekerja. Tapi setelah 6 bulan menurut kami sih kembali ke normal ya. Malah beberapa proyek yang kita launch itu penjualannya lebih bagus lagi daripada sebelum pandemi kan. Iya. Nah, itu membuktikan bahwa kebutuhan rumah adalah kebutuhan pokok yang tidak menurun, dan pembeli itu malah dia nggak beli apartemen. Jadi properti yang tidak kena imbas pandemi menurut saya cuma rumah itu, karena orang beli rumah kan, dia tidak beli apartemen. Di apartemen kan selama corona kan dia tambah takut ya, di lift ketemu, terus fasilitas nggak bisa berenang, nggak bisa main ini bareng, ketemu orang, banyak interaksi sama orang. Kalau di rumah kan relatif dia punya tanah sendiri, parkir sendiri, dia halaman sendiri. Yang kedua faktornya adalah selama pandemi ini apartemen itu banyak yang sudah mulai handover. Nah, konsumennya baru mulai menyadari bahwa ternyata biaya IPL-nya cukup tinggi. Itu membuat mereka jadi berpikir. Terus mereka yang sudah beli itu mungkin ingin menyewakan. Yang jadi masalah adalah stok unit developer masih banyak. Terus mereka mau menjual, sedangkan konsumen selama pandemi juga ingin menjual. Terus kemudian yang ada nggak mau jual juga mau disewakan, sedangkan real orang yang mau pakai di apartemen itu kan relatif sedikit. Orang beli rumah dia tinggal di rumah, dia tinggal di apartemen malah tambah takut. Nah, karena itulah terjadi pergeseran, pembeli-pembeli yang tadinya mau beli apartemen, mereka kalau bisa beli rumah. Nah, dengan rumah yang kita buat, itu harganya seharga apartemen. Ya kan? Jadi, buat apa dia beli apartemen kalau dapat, misalnya dia apartemen, let's say, tipe 36. 36 kan harganya juga 500 juta lebih. 500 juta dapat rumah kok. Ya kan? Tapi lokasi mungkin lebih jauh sedikit, tapi kan bisa juga naik kereta api. Kita kan juga cukup dekat ke kereta. Terus kamu punya tanah dan IPL murah dan nggak usah berebut parkir dan biaya parkir gratis gitu. Fasilitas sama, kolam renang ada, CCTV ada, malah olahraga kayak jogging track apa kita juga lengkap sekali. Ya. Nah, itu yang membuat konsumen-konsumen yang beli rumah ini tidak berkurang, tetap nambah. Jadi selama kita pandemi kita launching produk itu juga diterima pasar dengan sangat antusias, sangat baik. Dan kebanyakan pasar di sekitarnya situ Pak ya, jadi bukan jauh-jauh. Enggak. Sekarang pemasaran tuh digital, bener-bener. Kadang-kadang bukan cuma ring satu yang datang lihat, tapi bener-bener acak Pak. Jadi kalangan milenial itu mereka berani pindah. Jadi misalnya orang tua mereka tinggal di mana, terus dia pindah ke mana, mereka oke-oke aja, mereka nggak terlalu terikat. Untuk lokasi-lokasi baru mereka oke. Yang penting kita kan dekat sama transportasi umum, kereta api atau apa, mereka seneng aja. Nah kayak gitu-gitu, bisa diterima sih sama kalangan-kalangan pembeli rumah. Pak, tadi Bapak sempat singgung bahwa setiap tahun kan Gena meluncurkan produk baru Pak. Kalau untuk tahun ini kira-kira rencananya kapan dan di mana tuh Pak? Bekasi Utara tadi? Iya, Bekasi Utara mungkin di sekitar Agustus ya. Sekitar Agustus. Berapa hektar di sana Pak? Di sana ada 12 hektar. 12 hektar Pak ya. Apakah di sana ada konsep tersendiri lagi atau masih sama dengan proyek yang lain sebelumnya ini Pak? Ya, keunggulan yang barunya sih pastinya kan karena ada tol baru, jadi dekat ke sana. Kalau secara model, saya rasa model-model yang sekarang lagi tren ya, seperti model ice-ceiling, ya model-model ini akan tetap masih tren lah ya, belum sampai terjadi pergeseran model. Kualitas ruangan lebih penting daripada shape-nya aja, tapi bentuk, warna, komposisi semua juga harus matching dengan baik gitu.
Dan harga juga harga friendly sama kalangan milenial nih. Betul. Gitu. Kalau di sana rencananya Ariansda dari berapa? Masih sama juga Pak dengan yang Harganya 300-an. 300-an. 300 sampai 700-an. Sampai 700-an.